Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membicarakan materi lanjutan dari stokastik, yaitu tentang variabel acak bersyarat. Ya, silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Silakan like dan komennya ya. Pada materi ini diharapkan nanti bisa menghitung probabilitas event bersyarat, event lain ya, dengan menggunakan probabilitas join kedua event tersebut ya. Jadi ini lanjutan materi tentang join ya, di mana ada dua variabel. Model probabilitas baru dari variabel acak yang didasarkan pada pengetahuan parsial ya, yang dapat berupa event dalam variabel acak yang sama atau dalam variabel acak yang lain ya. Jadi itu dasarnya untuk menentukan nanti nilai dari join variabel acak bersyarat. Nah, model probabilitas yang digunakan nanti adalah fungsi distribusi kepadatan bersyarat ya. Nah, bagaimana fungsi distribusi kepadatan bersyarat ya? Fungsi distribusi bersyarat dari variabel acak X dengan syarat event B ya, itu memiliki probabilitas tidak sama dengan 0, yaitu di mana nilai probabilitas CDF dari variabel acak X dengan syarat event B itu sama dengan probabilitas X lebih kecil dari X yang diberikan event yang bersyarat event B. Kemudian bagaimana fungsi kepadatan? Fungsi kepadatannya yaitu sama dengan nilai dari turunan ya, turunan dari CDF-nya, sama dengan prinsip yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Jadi untuk mencari nilai PDF dengan cara menurunkan dari persamaan CDF-nya. Selanjutnya fungsi distribusi ya, apabila event B, di mana event B X lebih kecil sama dengan A, maka fungsi distribusi bersyarat X dengan syarat B itu adalah menggunakan ini ya, X ya untuk CDF yang bersyarat event B. Untuk event B itu sama dengan nilai dari CDF. Kemudian dengan menggunakan persamaan atau rumus probabilitas bersyarat untuk event ya, diperoleh nilai sebagai berikut ya, itu sama dengan maka kita bisa menggunakan ini ya untuk fungsi distribusi dari event B, di mana event B dengan nilai Y lebih kecil sama dengan nilai B. Kemudian secara umum fungsi distribusi bersyarat atau CDF dapat dinyatakan ya dengan menggunakan persamaan ini ya, di mana nilai CDF dari variabel acak X yang diberikan event Y itu sama dengan Fxy dibagi dengan Fy variabel Y. Kemudian untuk yang CDF dari variabel acak Y itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan ini. Sedangkan untuk nilai PDF-nya
itu bisa menggunakan persamaan ini ya. Selanjutnya kita lihat contoh soal di mana dalam soal diketahui masa pakai dianggap sebagai variabel X dan intensitas dianggap sebagai variabel Y. Jadi dua variabel ya, ini karena dua bisa menggunakan join ya. Yaitu dari sejenis bola lampu yang memiliki fungsi kepadatan join, di mana fungsi kepadatan join itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali E berpangkat minus 0,001X dikurangi 0,002Y. Untuk nilai X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, dari soal diminta menghitung yang pertama fungsi kepadatan marginal X dan Y. Jadi kita diminta untuk mencari fungsi kepadatan marginalnya. Kemudian yang kedua, probabilitas atau peluang dari lampu dapat dipakai lebih dari 1000 jam bila diketahui intensitas lampunya adalah 500 lumen. Oke, kita kerjakan. Yang pertama diminta mencari nilai marginal dari parabola acak X dan selanjutnya nanti juga marginal PDF dari parabola acak Y. Kita masukkan persamaannya di mana nilai PDF ya untuk mencari marginal dari parabola acak X kita integralkan terhadap Y ya. Jadi kalau di sini mencari fx maka diintegralkan terhadap dy dengan batas minimal sampai dengan maksimal. Kita masukkan persamaan dari soal, kita masukkan dengan batas dari 0 sampai tak hingga. Kita masukkan nilainya 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali E berpangkat minus 0,001. Ya, kita masukkan nilainya dikurangi 0,002Y dy. Ya, ini nilai dari fungsi kepadatan joinnya ya. Jadi sudah diketahui di soal fungsi kepadatan joinnya. Maka kita bisa hitung ya. Kita bawa ke depan 2 kali 10 pangkat minus 6-nya variabelnya. Kemudian E berpangkat minus 0,01X min 0,02Y dy. Nah, diintegralkan terhadap dy maka nanti hasilnya adalah yang ini hasilnya 0, ini nanti adalah per 0,002. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 0,002 sehingga nanti 10 pangkat min 3 dicoret dengan 10 pangkat 3 kemudian 2 dicoret dengan 2 hasilnya 1 ya 0,001 E berpangkat minus 0,001X. Kemudian marginal PDF dari parabola acak Y dengan cara yang sama dengan menggunakan tinggal mengganti variabelnya. Kalau di sini Y maka nanti diintegralkan terhadap dx ya. Di mana fungsi join CDF-nya ya, join PDF-nya diintegralkan terhadap dx. Dengan cara yang sama kita hitung ya, variabel bisa dibawa ke depan untuk mempermudah dihitungnya. Maka di sini nanti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 0,001 ya. Yang ini nanti hasilnya 0 diintegralkan ini hasilnya X. Ya, ini 0,001X. Sehingga nanti pangkat min 6 dicoret dengan pangkat 3, sisa 0,002 dikali E berpangkat minus 0,002Y. Kemudian yang kedua, bagaimana probabilitas X ya, lebih dari 1000 jam jika diketahui nilai Y-nya ya. Jadi probabilitas lampu dapat dipakai lebih dari 1000 jam bila intensitas lampu lumennya adalah 500. Maka kita masukkan ke dalam persamaan menghitung probabilitas, yaitu di mana probabilitas X lebih besar dari nilai X-nya adalah 1000, di mana diberikan atau bersyarat variabel Y sama dengan 500. Maka kita masukkan nilainya dari 1000 jam ya, masa pakainya sampai tak berhingga menggunakan join
persamaan di awal tadi yang join PDF-nya, di mana join PDF dari X yang diberikan atau bersyarat Y sama dengan 500 ya. Maka fungsi kepadatan X yang bersyarat Y ya, Y-nya 500 kita masukkan, di mana fungsi kepadatan XY ya joinnya itu kita masukkan nilai X 500, kemudian fungsi dari lumennya, fungsi kepadatan lumennya, maka kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 6 E berpangkat minus 0,01 X dikali 0,02 Y. Ini adalah persamaan dari join PDF-nya, kemudian dibagi dengan nilai marginalnya ya. Nilai dari marginal Y ya. Jadi sudah kita hitung sebelumnya nilai marginal Y, di mana nilai marginal Y adalah ya, ini nilai marginal Y 0,002 atau 2 kali 10 pangkat min 3 dikali E berpangkat minus 0,002. Kita masukkan nilai lumennya 500, maka kita bagi tinggal 10 pangkat min 3, kemudian pangkatnya E berpangkat minus 0,01 X. Jadi probabilitas lampu dapat dipakai lebih dari 1000 jam bila diketahui intensitas lampu 500 lumen. Kita masukkan lagi, yaitu dari 1000 sampai hingga 10 pangkat min 3 E berpangkat min 0,01 dx. Kemudian kita pindahkan 10 pangkat min 3 di depan, 10 pangkat min 3. Integral dari ini adalah min 10 min 3 E berpangkat min 0,01 X dari 1000 sampai hingga. Maka kita hitung, maka akan ketemu ini 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 3 dikali E berpangkat minus 0,01 X dari 1000 sampai hingga kita masukkan, maka akan ketemu nilai min 1 dikali 0 min E berpangkat min 1 ya. Jadi apapun berpangkat hingga ya, ini maka hingga hasilnya adalah 0 dikurangi E berpangkat 0,001 dikali 1000 adalah E berpangkat minus 1. Kemudian kita hitung E berpangkat ya minus 1 dikali min E berpangkat minus 1, hasilnya E berpangkat minus 1 sama dengan 0,3679 ya. Jadi ini adalah probabilitas lampu ya yang dapat dipakai lebih dari 1000 jam. Sehingga kita bisa buat ringkasan untuk materi ini. Yang pertama, fungsi distribusi suatu variabel acak bersyarat, variabel acak lain sama dengan fungsi distribusi join dari dua variabel acak tersebut dibagi dengan fungsi marginal ya. Jadi fungsi joinnya dibagi dengan fungsi marginalnya. Jadi kalau mencari fungsi distribusi variabel acak ya bersyarat variabel yang lainnya, misalkan kalau fungsi distribusi dari X, maka di sini yang sebagai pembaginya adalah marginal Y. Begitu pula untuk mencari distribusi suatu variabel acak bersyarat, misalkan Y bersyarat X, maka kita gunakan sebagai pembaginya ya. Kalau di sini Y maka di sini X ya. Kemudian berikutnya untuk fungsi kepadatan itu menggunakan persamaan ini, di mana fungsi kepadatan ini sama dengan fungsi kepadatan suatu variabel acak bersyarat variabel acak yang lain sama dengan fungsi kepadatan join dari dua variabel acak tersebut dibagi dengan fungsi kepadatan marginal variabel acak yang dijadikan sebagai syarat. Jadi kalau syaratnya Y, maka di sini juga Y. Kalau syaratnya X di sini, maka pembaginya juga X. Jadi harus dihitung atau dicari dulu. Kalau diketahui di soal fungsi kepadatan joinnya, maka kita harus cari fungsi marginalnya terlebih dahulu sehingga nanti bisa menghitungnya ya.
bisa menghitung fungsi kepadatan variabel acak bersyarat, ya, bersyarat variabel acak yang lainnya. Untuk latihan bisa mengerjakan soal ini. Jadi dua komponen ya, komponen A dan B. Nah, masa pakai komponen A itu variabel X dan masa pakai komponen B variabel acak Y. Yang diminta nanti tentukan probabilitas komponen A bertahan lebih lama daripada komponen B. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.